Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang geopolitik global. Pembahasan tentang geopolitik global ini adalah pembahasan yang sering ada di mimbar-mimbar diskusi, terutama forum-forum diskusi mahasiswa. Tapi memang tidak terlalu menonjol, walaupun sering didiskusikan tapi jarang sekali dipakai oleh mahasiswa untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri kita. Jadi masih banyak pendapat dari para aktivis yang mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Indonesia ini menjadi suatu entitas yang berdiri sendiri atau bersifat tunggal. Padahal setiap permasalahan ada di dalam negeri ini tidak lepas dari konstelasi politik internasional. Ambil saja contohnya misalnya pandemi COVID-19 ini. Kebijakan-kebijakan seperti vaksin, lalu ada juga pengecekan lewat swab, lalu juga rapid test. Ini juga diberlakukan bukan hanya di Indonesia, tapi di internasional. Artinya ada intervensi global untuk Indonesia melakukan hal-hal tersebut. Jadi permasalahan ekonomi, politik, dan budaya yang ada di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh konstelasi politik internasional. Bisa juga dikatakan Indonesia ini sebagai perpanjangan tangan terhadap pertarungan dunia internasional, baik dalam hal segi ekonomi, politik, atau budaya. Apabila kita ingin mendiagnosa atau ingin memberikan terapi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita, itu harus kita melihat terhadap konstelasi politik yang ada di dunia internasional. Karena tanpa melihat terhadap kaitannya dengan konstelasi global akan mengalami kegagalan dalam analisis. Ambil contoh misalnya pada tahun 1596, di mana bangsa Barat itu mulai menduduki Indonesia. Disitulah pengaruh Barat mulai masuk ke Indonesia. Berdirinya VOC misalnya pada tahun 1906 itu secara tidak langsung juga membuat politik Indonesia ini dan ekonomi Indonesia ini dipengaruhi oleh kepentingan Belanda. Baru perubahan itu terjadi ketika abad ke-19, ketika terjadi perubahan di bangsa Eropa, di mana ada seorang pemikir asal Prancis bernama Ernest Renan pada tahun 1890 sangat memberikan pengaruh besar terhadap bangsa Eropa. Bersamaan dengan munculnya gerakan negara bangsa di Eropa membuat pemerintahan Belanda ini agak ketakutan ya. Akhirnya dibuatlah suatu sistem yang namanya disebut politik etis atau disebut dengan politik balas budi, di mana saat itu Belanda memberikan pendidikan ala barat kepada masyarakat pribumi. Awalnya hanya kelompok priai saja yang mendapatkan pendidikan tersebut, tapi seiring berjalannya waktu terhadap perubahan-perubahan terhadap birokrasi dan kebutuhan terhadap birokrasi pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, akhirnya kelompok priai yang rendahan sampai bahkan masyarakat biasa saja bisa masuk kepada pendidikan model ala barat. Nah, kemudian kelompok priai keraton ini ingin tetap memiliki pengaruhnya ya di masyarakat jelata dan juga terhadap Belanda. Akhirnya para priai dari keraton menjadi alat kepentingan dari kolonial. Pertarungannya terlihat jelas ketika berdiri organisasi Budi Utomo ya. Budi Utomo itu terjadi pertarungan antara priai yang konservatif dengan priai yang mengenyam pendidikan ala barat. Namun faktanya kelompok Budi Utomo yang lebih ala barat yang liberal itu justru berhasil menggusur kelompok-kelompok konservatif dari kelompok priai dari organisasi Budi Utomo. Pendidikan modern ala barat yang masuk ke Indonesia dan juga perubahan-perubahan di masyarakat Eropa justru memunculkan paham nasionalisme di Indonesia ini. Sehingga nasionalisme ini berhasil mempengaruhi wacana di masyarakat Hindia Belanda. Akhirnya dari semangat nasionalisme ini memunculkan semangat persatuan dan kesatuan terutama digerakkan oleh kaum muda. Nah, jadi pendidikan modern ala barat ditambah perubahan-perubahan konstelasi politik internasional di Eropa, ditambah adanya politik etis yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda, secara langsung memunculkan organisasi-organisasi lokal seperti Jong Java, Jong Sumatera, Muhammadiyah,
Syarikat Islam, dan lain-lain. Bukan hanya nasionalisme, tapi komunisme juga muncul di Indonesia. Itu juga tidak terlepas dari konstelasi politik internasional, di mana di Rusia itu terjadi peristiwa revolusi Bolshevik. Revolusi ini dipimpin oleh Lenin, kemudian memunculkan ideologi komunisme beserta variannya. Revolusi ini juga menjadi inspirasi bagi sebagian rakyat Indonesia membuat gerakan komunisme di Indonesia, yang akhirnya muncul suatu gerakan pemberontakan pada tahun 1926. Perang Dunia ke-1 yang dilakukan oleh negara-negara seperti Rusia, Jerman, Perancis, Inggris. Peperangan ini memunculkan gelombang revolusi di Asia. Pada tahun 1919 terjadi pertempuran antara Inggris dan India. Peperangan ini menginspirasi rakyat Indonesia untuk memunculkan rasa nasionalisme. Nah, itu jadi membuktikan bahwa Perang Dunia Pertama ini secara tidak langsung memunculkan semangat revolusi bagi rakyat Indonesia dan juga memunculkan semangat nasionalisme. Artinya, pemikiran tentang komunisme, nasionalisme ini tidak lepas dari konstelasi politik internasional. Maka kita tidak bisa menganggap bahwa apa-apa yang terjadi di negara kita ini itu menjadi entitas tersendiri. Tapi ini tidak lepas dari konstelasi politik global. Maka kalau kita ingin menganalisis tentang permasalahan yang ada di negeri kita ingin mendiagnosanya, dan kita ingin memberikan terapinya, maka kita harus melakukan diagnosanya pada permasalahan-permasalahan global politik internasional. Mungkin itu saja sahabat-sahabat Dialektik TV, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.